Kita bersyukur kita boleh bertemu di Menara Doa Segala Bangsa pada malam hari ini. Saya menyapa buat kita semua, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang boleh tergabung di Menara Doa Segala Bangsa. Biarlah setiap apa yang kita lakukan pada malam hari ini, biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga menyapa buat Ibu Lydia, selamat malam. Biarlah setiap kebenaran firman Allah di malam hari ini yang dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan bagi kita semua yang hadir di acara Doa Menara Segala Bangsa pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama masuk menyembah Tuhan dengan fokus 2-3 menit. Kita fokus kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepadanya. Dialah Bapa kita, dialah Raja. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini kami semua hamba-hamba berada dimanapun juga. 34 provinsi, Engkau tahu semuanya. Ampuni setiap kami. Aku minta Tuhan kirimkan malaikat-Mu sekarang untuk membersihkan mentah Tuhan. Setiap sampah, setiap api-api asing, panah-panah api si jahat. Haranataka syukarama. Tuhan yang mencabut dan membersihkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Maha Mesias. Tuhan, sembunyikan kami di belakang salib. Engkau yang berkata, apa yang Kau inginkan Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-hamba-Mu. Yesus, ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Apa yang Kau ingin Tuhan atas gereja-gereja Tuhan? Apa yang Kau ingin titipkan Tuhan? Bersabdalah. Biarlah kami mendengar dan beri kami semua Tuhan. Tidak ada tanah satupun yang berbatu. Malaikat Engkau membaca setiap hati kami, pendengaran kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya.
dari Tuhan dan untuk Tuhan. Thank you Jesus. Segala puji hormat syukur hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Shalom semuanya, shalom. 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 Ya, shalom. Shalom, Bu Emma. Shalom, selamat malam. Ya, shalom. Shalom, Bapak Bu Emma. Ibu, iya, shalom. Shalom, Bu Emma. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu hamba Tuhan yang dikasih dimanapun berada. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru, yaitu Rosh Hasanah ya, 5782. Saya enggak fasih bahasa Ibrani, tapi saya katakan, saya kupas, saya tidak mengupas detail, tapi saya perkatakan yang sesuai yang Roh Kudus katakan ya, makna dari profetik itu yang Roh Kudus taruh 5782 dalam kalender Ibrani itu merupakan tahun Sabat ya. Dan arti Sabat itu adalah perhentian. Tapi artinya juga ketujuh itu artinya tahun pelepasan. Dan Bapak Ibu mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Huruf P yang berarti ya. Kenapa kita mengupas ini? Karena ini merupakan kalender Alkitab ya. 5782. Ya. Dan yang berbentuk mulut ya, terus next. Gambarnya next ya. Tidak, ya toh. Nah, ini masih berkata tahun P adalah tahun mulut ya. Artinya itu mulut atau kata-kata. Itu ekspresi dari semua vokal kita, dari suara kita. Dari apa yang kita ucapkan. Itu apa yang kita pilih. Itu nafas dari mana? Nafas dari Roh Kudus. Atau kita mau jadi nafas pijakan iblis. Bas dalam nama Yesus. Jadikan tahun ini adalah tahun dekade dalam deklarasi kita, ucapan kita. Itu kita ucapkan untuk diri kita sendiri, otomatis untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga ucapkan untuk gereja-gereja Tuhan. Kita ucapkan untuk semua, apapun pelayanan kita, apapun pekerjaan kita, sesama kita, bahkan bangsa kita. Dan mulut ini adalah kunci kemenangan. Karena apa, saudara? Saudara harus ingat Tuhan misalkan dunia, misalkan Bapak kita, Raja kita melakukan dunianya dengan berfirman, maka semuanya jadi. Dan maka itu tergenapi untuk kita anak-anaknya dengan mulut ini, apa yang kita katakan itu menjadi jadi kenyataan. Tapi otomatis pasti ada syarat-syaratnya ya. Mulut kita ini berpikir dengan penuh kebijakan, penuh pikiran atau terkandung dengan kekuasaan diri, karena dari mulut itu pasti dari pendengaran kita ya. Kita mendengar suara apa, kita melihat apa, respon kita apa. Saat kita mendengar, ya, ada yang nggak enak, itu langsung mulut kita, ya, emosi sampah kita langsung keluar. Nah, berarti itu yang perlu kita benahi di tahun ini, karena antara mata dan mulut, ya, itu masih terkonek. Dan kenyataannya apa? Kita punya kekuatan dalam mulut ini, dan setan mencari gara-gara. Dengan adanya pandemik ini ingin membungkam apa yang kita membungkam kita dengan masker, dengan kita sulit bertemu dengan apa. Tapi semuanya itu Tuhan membalikkan keadaan. Di tahun ini, tahun Sabat, artinya memang cara Tuhan untuk membuat kita bersekutu. Memang cara Tuhan untuk membuat kita selalu berdekatan dengan Dia. Tuhan minta kita aktifkan semua perkataan Tuhan. Segala perkataan Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu bukan mana yang betul, yang lama dan baru, tapi artinya kitab itu adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Maka kita aktifkan semua perjanjian itu. Dan saudara, percayalah apa yang Tuhan katakan itu tidak pernah Tuhan itu melalaikan. Dalam Yosua 1 ayat 8, saya bacakan ya. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab engkau bertindak hati sesuai dengan segala yang telah berjalan. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau beruntung. Saudara, cara berhasil dan beruntung
cara berhasil dan beruntung ternyata kita harus bertindak hati-hati. Ternyata cara berhasil dan beruntung selain memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam, itu ada kata-kata bertindak berhati-hati. Itu cara kita membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Bertindak berhati-hati ini berarti berurusan dengan apa pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita menyikapi segalanya. Saudara, bertindak berhati-hati itu adalah sasaran iblis. Hati-hati. Karena apapun saudara, Bapak Ibu ini dalam mempunyai bergereja, saudara ingin bertindak berhati-hati, saudara ingin membuat kegerakan dalam gereja, maka setan tidak suka. Bisa memakai, ya. Biasanya yang dipakai itu apa? Orang terdekat. Orang terdekat yang itu bisa majelis, bisa apapun bendara, atau bisa keluarga, atau suami atau istri. Orang terdekat yang dipakai. Karena itu yang cepat, yang bisa membuat kita emosi, yang membuat kita merasa benar, itu adalah orang terdekat. Maka saat kita merenungkan siang dan malam, kita mengerti apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Dalam Mazmur 1 Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Saya baca ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja dibuatnya berhasil. Saudara, kalau kita kesukaannya merenungkan siang dan malam, berarti ini apa? Jangan ada siang kita dengan Tuhan dan malam kita ada musuh. Atau jangan ada malam dengan Tuhan, siang ada gosip. Karena ini yang membuat tidak bisa menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu. Saudara, garis bawahi, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita nggak bisa berkata, Tuhan aku sudah merenungkan dan mana buktinya. Kita nggak bisa berkata seperti itu karena ini ada tertulis menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada musim yang kita tidak tahu dalam waktunya Tuhan. Dan itu yang membuat Bapak Ibu melayani di gereja manapun. Engkau membuat jemaatmu selalu merenungkan Taurat ini siang dan malam. Sehingga seperti pohon di tepi aliran air. Yang itu menghasilkan buahnya pada musim. Mazmur 2 ayat 1. Saya bacakan ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Hati-hati dengan ini ya. Jangan sampai ada mereka-reka perkara yang sia-sia. Hati-hati dengan ini ya. Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, yang tidak berguna, yang ego-ego sampah, emosi-emosi sampah. Ini yang hati-hati adalah perkara-perkara yang sia-sia, yang digunakan iblis untuk masuk dalam destiny kita yang besar. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan makan buah. Saudara, cermati. Kenapa Tuhan nggak ngomong? Perut dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kenapa Tuhan nggak ngomong hidup dan mati dikuasai oleh duitmu? Kenapa Tuhan nggak ngomong hidup dan mati dikuasai oleh kepandaianmu? Kenapa Tuhan nggak ngomong hidup dan mati oleh jabatanmu? Tetapi dikuasai oleh lidah. Dan yang menggemakan akan buahnya. Maka dalam deklarasi ini, saat kita menggemakan apapun, dalam berdeklarasi, gema kita, saat kita menggemakan firman, maka malaikat itu mau datang membela kita. Saat kita menggemakan kebaikan, kita sedang menggemakan apa yang ada di kerajaan surga. Saat kita menggemakan iri hati dan dengki, kita menggemakan kesombongan, tidak ada kamu surga. Tidak ada dalam kamu surga. Maka tidak akan ada yang namanya memakan buah yang dari surga. Hati-hati dengan segala trik iblis, yaitu tipu muslihat dan pesonanya. Saudara, perkataan ini saya punya kesaksian dalam deklarasi. Ada orang yang deklarasi, begitu dia deklarasi itu sampai gairahnya ya, settingnya ya, sampai ada yang langsung kayak pelepasan.
Ada yang nangis-nangis. Ada yang setiap deklarasi dia ketemu Roh Kudus. Dan ada yang setiap deklarasi. Dia tuh deklarasi itu seperti apa? Seperti orang hamil yang mengerami. Yang mengerami, yang suatu saat itu orang hamil yang akan melahirkan. Apa yang kita deklarasikan. Apa yang kita perkatakan. Nah, kalau orang hamil, saudara bisa tahu itu 9 bulan. Tapi dalam deklarasi, itu adalah waktunya Tuhan. Kita nggak tahu waktunya Tuhan itu. Mau 9 hari, mau 9 jam, atau 2 tahun. Itu wasitnya Tuhan, jurinya Tuhan. Maka apapun yang kita katakan, ada pertanggungjawaban. Saudara, hak kita dengan segala perkataan kita, kita menjadikan Tuhan. Ada perjanjian Yehuda dalam hidup kita. Kita mendapatkan hak kerajaan surga yang Tuhan yang memerintah. Hak kerajaan surga bukan kita yang memerintah, tapi Tuhan yang memerintah. Yang dalam mencabut, merobohkan, membangun, menanam di dalam nama Yesus Hamasiah. Seperti yang Tuhan katakan, di bumi seperti di surga, kita semua menduduki kerajaan surga, open heaven. Open heaven. Kita bisa duduk semeja dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bisa duduk semeja dengan Tuhan? Nomor 1 adalah mengampuni. Ini tahun pelepasan. Tahun pelepasan. Yaitu melepaskan baik itu kutuk. Baik itu segala yang karakter-karakter. Saudara, paling gak enak itu adalah karakter gawan bayi. Karakter gawan bayi itu karakter genetika itu yang paling gak enak banget, yang sulit. Tapi itulah free will, itulah kehendak bebas yang kita bisa memotong. Itu yang kita bisa memotong adalah dalam kedagingan kita, kehendak bebas kita. Untuk itu kita mengampuni orang yang menjengkelkan, orang yang memfitnah. Itu paling gak enak banget. Tapi itu cara untuk bisa duduk semeja dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah membawa senjata. Membawa senjata ini setiap hari kita harus siap berperang. Bukan untuk manusia, tapi roh-roh di udara. Dan di 1 Samuel 13 ayat 1 berkata, pergantian tahun, pada waktu itu raja-raja biasanya perang. Dan kalau kita merasa, kalau kita ini raja, kita dapat warisan dari kerajaan, kita harus berperang. Dan bukan melawan darah dan daging. Dan seberapa kita mau, seberapa kita merasa, ya, kita ini punya jabatan, kita ini punya apa, sehingga kita merasa yang perang bukan aku, orang lain. Hati-hati, di situ celah, supaya setan berkata, kamu jangan duduk semeja dengan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah apa? Bisa duduk semeja, menginginkan yang ilahi. Menginginkan yang ilahi adalah mematikan kedagingan. Selama seseorang ini ingin mendapatkan warisan kerajaan surga, ya, di dunia pun bisa dapat warisan dari notaris itu kalau sudah dewasa. Gak ada warisan itu dikasihkan oleh kepada anak kecil. Nah, saat kita merasa bangga menjadi anak kecil, menjadi balita, yang setiap minta, setiap apapun, gitu ya, dikasih susu, gitu, diganti popok. Jangan bangga dengan seperti itu. Karena saat anak kecil seperti itu, memang saatnya dia nangis dan dikasih susu. Saudara ingat, susu itu cuma sebotol kecil. Dan anak bayi itu tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Sekarang kalau saudara punya anak umur 7 tahun ya, apa 10 tahun. Minta minum aja nangis. Ya. Terus kitanya bukan bangga, tapi kok ini ya, jijik banget ya. Ini kok kayak kelainan ya. Nah, jangan Tuhan memandang kita, ini anakku keterlaluan. Udah berapa tahun mengenal Tuhan, tapi kita menjadi Kristen baik. Saudara, Anda dan saya, di tahun ini kita minta Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Persoalannya, apakah kita dipimpin Allah, ataukah kita dipimpin kedagingan kita? Apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita dikembangkan hati kita? Apapun yang kita lihat, itu berurusan dengan suara hati. Apapun yang kita dengar, itu dengan suara hati. Dan di saat suara hati itu pilihan.
Apakah kita dipimpin roh Allah atau dipimpin kedagingan? Semakin berfokus, semakin kita sadar, kita mengandalkan Tuhan. Ya, semakin kita berfokus, kita tidak bisa disetir oleh siapapun. Ya, karena kita mendengar apa yang Tuhan mau, bukan menyenangkan hati orang, bukan membuat orang itu supaya dekat dengan kita, tapi kita menyukakan apa yang Tuhan mau. Saudara, ada kesombongan yang sangat sulit. Itu kesombongan ada 3 ya, roh, jiwa, tubuh ya. Tapi di jiwa itu yang sulit. Karena apa, saudara? Kalau di tubuh kita bisa sadar, oh aku nggak boleh nih pamer mobilku 5 ya. Ini misal ya, aku punya rumah 10 gitu ya. Nah, tapi di jiwa, roh kebenaran diri, roh merasa benar, ya, kesombongan di jiwa. Kamu belum tahu siapa saya. Ya, toh, aku sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun. Ya, jangan menegur aku. Kesombongan di jiwa. Itu hati-hati yang digunakan pijakan setan. Semua itu adalah belalang-belalang iblis yang rasa halus, tapi itu sulit untuk kita mendapatkan open heaven. Hati-hati dengan doktrin-doktrin yang kayaknya halus, tapi itu adalah belalang-belalang iblis yang kita tidak bisa mendapatkan keintiman dengan Tuhan. Karena dalam keintiman kita mengerti selera hati Tuhan. Dalam keintiman kita bisa mendekat, dalam keintiman kita bisa memperoleh kebaikannya, dalam keintiman bisa memperoleh firman, dalam keintiman dan memperoleh dan apapun dalam segalanya selera hati Tuhan. Selera hati Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun kita harus menabur. Karena di tahun ini Tuhan benar. Tahun apa? Rest. Di tahun ini adalah tahun selain merupakan tahun sabat perhentian. Ya. Artinya apa? Berhentilah berpikir yang dunia. Berhentilah berpikir dengan kepandaian. Berhentilah berpikir dengan kemauan. Dan biarlah supranatural surga yang sehingga saat kita bekerja, Tuhan bisa kerjakan 90% dan kita cuma 10%. Dan saat apapun, biarlah Tuhan yang take off. Kita hanya menyerahkan. Dan tapi, tahun ini perhentian. Tidak ada kata berhenti untuk menabur. Menabur kebaikan, menabur doa, menabur apapun, dana, menabur semua yang kita bisa. Yang termudah adalah menabur doa. Tapi bukan doa yang hanya di mulut kita. Tapi doa yang keluar sampai hati. Bukan doa yang rutinitas. Bukan doa yang sekedar Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Tidak salah doa itu. Apabila saudara dengan hati. Saudara, ingat perjanjian kita. Perjanjian yang tertinggi adalah darah anak domba Allah. Maka perjanjian itu adalah perjanjian yang tidak bisa dihentikan dengan cara apa. Saudara, apa ya itu ya suaranya ya? Ya, saudara, saya nggak perpanjang firman ini, tapi Tuhan suruh kita masuk perpanjang dalam doa. Kita betul-betul malam hari ini kita dapat namanya pelepasan. Kita dapat namanya mulut kita untuk bisa teguh mengeluarkan apa yang dari itu. Dan saudara, ambilin bunga mawar. Cintanya. Cintanya itu yang kita kejar. Tahun ini kita mengejar, memang tahun mulut. Ya. Mulut kita bisa berkata-kata, mulut kita bisa berdeklarasi, mulut kita bisa menyembah. Hati-hati dengan mulut. Tahun ini kita nggak bisa ngomong yang negatif. Tahun ini kita nggak bisa main-main dengan segala deklarasi. Kita harus, saudara, memang setan membuat malas, memang setan membuat nanti-nanti aja. Tapi itulah yang membuat kita harus terus. Kita mengejar yang namanya cinta Tuhan. Tidak mudah memang memotong kedagingan, tidak mudah.
untuk membuat surga menyentuh bumi. Tapi percayalah, apapun pandemik semakin dan semakin, setan bisa menutup mulut kita, tapi Tuhan tidak bisa. Tuhan tidak bisa ditutup. Kerajaan surga tidak bisa ditutup. Gereja-gereja Tuhan tidak bisa ditutup. Bapak Ibu, perkatakan jemaatmu tidak akan tertutup untuk mencintai Tuhan. Perkatakan jemaatmu tidak ada kemiskinan. Perkatakan jemaatmu tidak ada yang munafik. Perkatakan jemaatmu tidak ada up and down. Perkatakan jemaatmu tidak ada yang bisa menjadikan pijakan iblis. Hari ini kita berdoa bersama-sama untuk membawa open heaven, untuk membawa surga, untuk membawa kita bisa duduk semeja dengan Tuhan, yaitu tahun pelepasan, mengampuni, dan kita membawa senjata. Senjata itu bukan untuk hanya orang lain, tapi untuk diri kita. Dan kita mengingini yang dari Tuhan. Kita mengingini cintanya. Bapak Ibu, ada janji-janji Tuhan. Karena kita hidup dalam perjanjian Tuhan. Tolong ditayangkan semua perjanjian dengan Tuhan. Saya tutup dengan perjanjian ini. Tuhan berjanji. Tadi yang dari sini. Membiarkan tanah tidak ditanami dalam tahun Sabat. Terus, langsung nomor 2. Memberhentikan mengerjakan tanah dalam tahun Sabat. Terus, tidak mengerjakan tanah dalam Sabat. Yang bagian perjanjian mana? Yang perjanjian. Yang Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Iya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Bapak Ibu, kita imani ya, semua terpenuhi. Semua terpenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima terpenuhi. Yes, terus Bu, next. Beginilah firman Tuhan. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hamba-Ku Daud, sehingga terhenti mengangkat dari keturunan orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin Tuhan. Amin. Kami terima. Ulangan 11 ayat 25. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kami. Tuhan Allahku akan membuat seluruh negeri yang kuinjak ini menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadaku. Amin. Next. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, kebenaran bagi orang yang berpegang perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kami terima kebenaran-Mu, kami berpegang pada perjanjian. Terima kasih Tuhan. Next. Mazmur 29 ayat 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Tuhan, kami terima, kami perjanjian, kami bergaul karib dengan Engkau. Selamanya kami terima perjanjian itu karena kami bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus next. Dan umatku yang di atas namanya disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri ini. Negeriku dipulihkan Tuhan, negeriku dipulihkan.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan berjalan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami bersandar kepada Engkau, maka langkahku akan selalu lurus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini yang bengkok Tuhan luruskan. Bengkok dalam iman, bengkok dalam keuangan, bengkok dalam gereja, bengkok dalam ceritanya. Hari ini Tuhan meluruskan harapaya sakaramu. Hari ini kami bersandar bukan dalam pengertian kami, tapi pengertian dengan Yesus Hamazaya. Ada sakarapa next. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Ini janji-Mu Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dalam kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Terima kasih Tuhan. Destiny kami akan utuh genap, sehingga Engkau tidak akan menghapus nama kami dari kitab kehidupan, melainkan Engkau akan mengakui nama kami tercatat dalam kerajaan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah Ibu, Bapak Ibu, kita mengejar cinta Tuhan itu adalah seperti ini, kelihatan tidak ya? Seperti bunga mawar ini Bapak Ibu ya, kelihatan ya? Bunga mawar ini kelihatan ya? Bunga mawar ini, setiap bunga ini ada berapa kelopak? Banyak banget kelopaknya. Roh Kudus memberi ilustrasi Bapak Ibu. Kalau engkau mengejar cintanya, kelopak itu memenuhi semua. Dari penjagaan, perlindungan, kesejahteraan, kemurahan, berkat, kesehatan. Semua Tuhan menanggung. Semua Tuhan menanggung. Tapi saat kita mengejar mujizatnya, belum tentu kita mendapatkan semuanya. Maka hari ini kita komitmen, kita mengejar cintanya Tuhan. Kita komitmen, kita mengejar cintanya. Di hari tahun baru Paibat ini, dengan mulut kita membuktikan cinta kita. Dengan mulut kita dalam menyembah, kita ada atmosfer api Roh Kudus. Pilihan kita mau terkonek dengan apa? Pilihan kita mau terikat dan terkait dengan apa? Saudara, Anda dan saya sekarang dibuat Tuhan memilih mau terkonek dengan kedagingan atau terkonek dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Akan terikat dengan segala karakter yang lama atau terikat dengan DNA ilahi, dengan karakter Kristus. Hari ini saudara, Bapak Ibu adalah pejabat-pejabat surgawi yang dipercayai Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, untuk membuat sebuah tubuh Kristus. Kami terima tahun pelepasan, kami terima tahun pengampunan, sehingga mulut kami keluar yang murni, sehingga mulut kami keluar yang ilahi, sehingga mulut kami tidak lagi keluar pencemooh, penghujat. Mulut kami tidak keluar penghinaan, dan mulut kami tidak keluar iri dengki. Mulut kami Tuhan tidak keluar yang menyakiti, yang menghujat Tuhan dan sesama. Hari ini Tuhan, kuduskan Tuhan. Ya Rabbi, terima kasih Tuhan. Ya Rabbi, shikarapapa. Harapa shikarapapa. Horapa ya roshakara.
Bapak Ibu, saya melihat jelas. Saya melihat penglihatan jelas. Ada beberapa gereja yang saya lihat itu pendoa dan jemaatnya itu rajin doa. Saya lihat itu ada sinar terang. Dan Tuhan bilang, akan ada open heaven. Akan ada open heaven. Terima. Amin. Inamo. Berapa sih karapa papa kiarapo kiara sih karapa berapa papa kiara sih karapa kiara saya lihat penglihatan lagi. Tuhan bilang, anakku berdamailah. Saya lihat ada 3-5 gereja. Yang iblis bekerja dalam kepahitan. Yang iblis bekerja dalam kepahitan. Hari ini selesai. It is finished. It is finished. Setiap jurang-jurang iblis kepahitan. Tuhan, kau tahu tempatnya di mana. Tuhan, perintahkan malaikat untuk membersihkan. Diperdamaikan dengan darah anak domba. Diperdamaikan dengan darah anak domba. Bapak Ibu, Tuhan bilang, masuk fokus dalam keintiman malam hari ini. Tuhan sudah ingin mencurahkan berkat-berkatnya kepada para kami hamba-hamba Tuhan. Tuhan sudah ingin betul-betul membuat yang miskin diperkaya. Itu bukan cuma tulisan kata Tuhan. Aku ingin dan ingin. Siapkan wadahmu. Siapkan wadahmu. Wadah berbicara tentang karakter. Wadah berbicara tentang keintiman. Wadah berbicara tentang gairah cinta. Kiara sikara papa. Kiara papa. Kiara sikara baru. Kira masuk. Yesus. Apa syukur. Malam hari ini terima dengan iman. Karena papa syukur. Saya melihat banyak malaikat yang menyiapkan berkat-berkat, yang membawa emas. Karena kami terima real jadi daging. Dan setiap dalam YouTube maupun Zoom ini Tuhan, siapapun yang mengikuti, Haranataka Shokara Matakara Netakora Payara Sikaramo, Anamo Yarateka Shokara Nerayora Sikaramo. Yes. Malaikat kelimpahan. Ya papa. Ya Sikarama. Ya Sikarama. Yesus. Kami terima Tuhan. Ya Sikarama. Kami terima. Kiara papa. Dan yang kedua Tuhan bilang, kenapa syukur? Ada sabat nak, ada sabat. Dan Tuhan bilang, curahkan setiap masalah, curahkan setiap beban,
Curahkan setiap bebanmu, baik itu dalam keluarga, dalam gereja, dalam keuangan, dalam pelayanan. Yesus, Engkau tahu detailnya satu persatu kami. Engkau tahu detailnya satu persatu pergumulan kami, beban kami. Dan bila setiap kami itu tidak ada yang dibuat iblis untuk jadi batu sandungan. Bapak Ibu, silakan curhat dengan Tuhan apa beban-beban. Ada refreshing surga, air terjunnya yang mengguyur. Kira apa apapun pergumulannya. Saya lihat ada gereja yang membangun dan itu lama nggak selesai. Harapan syukur, curhatkan ke Tuhan dan minta ampun dan tidak ada celah lagi. Tuhan, ini tahun penghapusan Tuhan. Apapun Tuhan, Engkau mentahirkan, Engkau membersihkan, Engkau memutihkan, Engkau memperdamaikan semua dengan darah dan domba Allah. Ada Bapak. Dan di kami sebentar lagi yang masuk Tuhan. Roh Hasanah ini Tuhan. Biarlah kami sepakat menikmati open heaven Tuhan. Kiara papa ora pasokoromo yara sikaramo. Setiap gereja-gerejamu Tuhan dan anak-anakmu yang ikut Zoom dan YouTube, roh tenung, roh sihir yang menghambat destininya, yang menghambat untuk naik, untuk levelnya naik. Harata kasih karamata karaneta korato kasokoromo. Di tahun ini Tuhan 578 pembebasan terjadi dan mulutnya seperti dia mengaum, dia mengeram, yang membuat api cinta, open heaven, biar rasti karamau. Bersyukur. Bapak Ibu, Tuhan sudah ingin membuat surga menyentuh bumi. Tapi apakah kita bisa menjadikan itu nyata? Bukan Tuhan yang nggak bisa membuat nyata, tapi kita yang dibuat untuk menjadikan. Kalau kita mengerti jalurnya Tuhan, kita mengerti permintaan Tuhan. Tiba-tiba saya dapat penglihatan gini, saudara. Tuhan memberi ilustrasi gini. Berkat itu ibaratnya seperti meja makan. Saya lihat tiba-tiba itu ada meja makan yang penuh makanan. Dan Tuhan sudah kepengen memberi berkat itu sampai berkelimpah. Tapi maaf ya, tiba-tiba itu sebelahnya kayak ada itu kayak maaf kata ya, di kamar mandi ada kayak WC gitu. Nah, Tuhan tuh kasih ilustrasi. Aku ingin memberikan, tetapi ada kotoran-kotoran yang di sampingnya, yang otomatis itu nggak bisa menyambung. Karena itu beda antara kamu surga dan kamu neraka. Antara yang dari surga, yang sama yang dari kuasa kegelapan. Dan saat kita sudah mau diberi yang besar, tapi karakter kita sulit untuk memotong yang kotor. Karakter kita sulit untuk mengerti kemauan Tuhan. Disitulah letaknya. Kenapa Tuhan bilang, jadikan 5782 surga menyentuh bumi. Bukan Tuhan yang suruh menjadikan, tapi kita yang dipaksa Tuhan untuk menjadikan 5782.
Open heaven. Yesus, ampuni kami. Ampuni segala kenajisan. Ampuni semua sampah. Ampuni setiap yang menyakiti hatimu. Kiara pasya karapa papa. Borda pasya karapa. Kiara pasya karapa. Kiara pasya karapa. Kiara pasya karapa. Borda pasya karapa papa. Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan. Saya lihat ada beberapa orang yang malam hari ini, kalau engkau fokus dengan Tuhan, Tuhan memberi engkau bunga. Itu saya lihat rose berwarna merah. Dan Tuhan bilang, engkau kekasihku nak, engkau kekasihku. Dan saya lihat ada beberapa orang yang tiba-tiba disuruh Tuhan nari. Kau menari. Apa syukur. Kiara papa. Rapa singarapa. Kiara apa syukur. Uramaya singarapa papa. Kiara bo. Kiara papa. Yesus. Tuhan, kau tahu setiap kelelahan. Engkau tahu setiap kelelahan. Masih kenapa? Angkat Tuhan. Angkat paksa Tuhan. Apa sih kenapa papa? Kiara papa. Kiara papa. Bapak Ibu, ada penglihatan jelas, ada bangunan, saya lihat ada bangunan ya. Ada bangunan itu tinggi. Tapi sebelahnya itu ada iblis. Itu kayak nguping di bangunan itu. Nguping ngerti ya? Ngintip, bukan ngintip sih, telinganya dipasang gitu. Nah, Tuhan ngomong hati-hati. Hati-hati banget. Di tahun ini iblis sedang ya itu seperti ngintip ya, mendengar apa yang kita lakukan. Setiap pelayanan kita yang memakai tubuh tidak akan nyampe destiny. Karena tiba-tiba Tuhan mengingatkan, pelayanan dengan tubuh itu semua orang bisa. Karena bedanya apa? Saudara itu misalnya gini ya, saudara itu guru misalnya ya, guru ke sekolah kan pakai tubuh yang ngajar. Ya, saudara itu mau pelayanan kemana juga pakai tubuh. Aku mau pakai tubuh ke sini. Ya. Saudara tidak ada bedanya dengan orang tuanya. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara dengan roh. Kalau yang di roh mencintai Tuhan, tubuh pasti mengikuti. Jadi saudara, kita bisa nyampe kalau kita roh kita perkasa. Tubuh itu mengikuti, bukan sebaliknya. Kalau kita melakukan tubuh, semua orang bisa. Semua orang bisa. Yang membedakan adalah kita memakai roh yang ilahi. Kita memakai Roma 8 ayat 14. Semua yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Maka yang dari Allah mengalahkan dunia. Itulah iman kami. Apakah saudara hari ini kita nyampe iman yang mengalahkan dunia? Kiara papa. Rapa kiara mayara sakarabara dari raya sikarabau. Yesus. Hancurkan setiap kelelahan. Hancurkan setiap pelayanan yang menggunakan tubuh. Dan biarlah diganti menggunakan roh dan jiwanya yang menyala-nyala. Sehingga tubuhnya yang mengikuti. Kiara papa. Aramayara sikarabo ramayara sikarabo. Aramayara sikarabo.
Rapa-papa-papa. Papa. Kiara sikara. Kami terima Tuhan. Kami terima. Rosasana 5782. Tahun anugerah. Tahun kebebasan. Tahun kemenangan. Dalam mulut kita menciptakan. Korapayara sikara potakarane. Tiarabo. Tuhan, Engkau sudah berkatakan. Saat Kau berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka sekarang kami Tuhan sepakat. Roh Allah melayang-layang dalam hidup kami. Setiap kegelapan dalam rumah tangga, setiap kegelapan dalam gereja-gereja, setiap kegelapan dalam pelayanan, dalam rekening, dalam keuangan, dalam kesehatan, malam hari ini jadi terang, jadi terang, jadi terang. Bersinar, radiasi Roh Kudus, apa. Koropa sikara papa. Kiara sikara papa. Apa. Saya melihat kelihatan lagi. Tuhan bilang ada beberapa prinsip. Engkau yang ingin membangun. Dan Tuhan bilang, jangan sujud di tempat, walaupun itu sedang fondasi. Engkau sujud di fondasimu. Air mata cintamu aku perhitungkan. Air mata cintamu aku perhitungkan. Tuhan bisa menyuruh lewat apa saja. Karena ini tahun istirahat dan tahun supranatural surga yang bekerja. Supranatural yang tidak natural. Tuhan bisa berkata, nak, engkau jangan selalu percaya 1 + 1 sama dengan 2. Itu natural, nak. Itu natural. Dan Tuhan bisa berkata 1 + 1 sama dengan 11. Bahkan 1100. Karena yang supranatural 5 ditambah 2, 5 roti ditambah 2 ikan, bukan 7. Tapi 5.000 dan sisa 12 kerajaan menjadi milik kami Tuhan. Yang supranatural, kiara pasyakaramu, dinamo, kiara papa, kiara sikara papa, koroboiro sikara papa. Dan malam hari ini, saya dengar jelas Tuhan ngomong, ada masa-masa penampian. Tuhan tidak melihat berapa tahun kita melayani Tuhan. Tapi Tuhan hari ini sedang menyaring seberapa cintamu, seberapa engkau bisa dipercaya. Ada tiba-tiba yang dipromosikan Tuhan dalam pelayanan. Ada tiba-tiba yang dipromosikan Tuhan dalam orang payara sika, terima bendera surga, terima bendera surga. Orang payara sika apa orang orang sika apa urapan bendera surga. Urapan bendera surga. Orang sika apa dialah sika apa sika apa dia apa syukur apa orang sika apa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Open heaven. Jadi. Biarlah setiap anak-anakmu Tuhan yang beriman di malam hari, dia akan melihat jadi nyata, jadi daging, jadi nyata. Tuhan bilang, apa yang tidak engkau lihat, yang tidak engkau pikirkan, malam hari ini terima. Amen. Karena Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Dan Tuhan tidak pernah gagal membuat kita semua jadi pemenang. Tuhan, Kau tak pernah gagal membuat kami jadi pemenang. Selamanya. Sikara papa. Ya rasyakara. Hora papa. Ada seorang ibu hamba Tuhan dan Tuhan bilang,
Engkau sudah lama tidak mengaktifkan pelayananmu dalam kesembuhan. Malam hari ini Tuhan bilang, bergerak, cari orang sakit, cari jiwa, dan itu akan aktif dan lebih lagi. Harapa sakarapapa, kiarapa syakarapapa, horapa syakarapapa, kiarana yara sikarabo, inama yara sekarabo. Bapak Ibu, Tuhan minta kita masih punya waktu sebelum tahun baru ini. Masih 2 hari. Gerak berperang. Apapun yang bisa kau perangi apapun, baik itu dalam rumah tangga, semua iblis dalam rumah tangga, katakan, semua iblis dalam keuangan, semua iblis dalam gereja Tuhan, perangi, supaya engkau berhak mengambil open heaven. Harapaya sikaraba, Tuhan sudah rindu memberkati kita. Harapaya sakaraba. Tuhan minta, Tuhan minta kepada kita semua untuk ada dan saya. Tuhan bilang, nak, segera bertobat. Jangan basa dan basi untuk mencintai aku. Baumu basi, kata Tuhan. Baumu basi di hadapanku. Kalau engkau mencintai dalam basa-basi, basi karapapapa, iarapa sakarapa, iarapa sakarapa, iarapa sakarapa. Tuhan cabut yang basi. Tuhan cabut yang berbau basi dalam hidup kami. Cabut Tuhan. Dan dibuang kami neraka demi nama Yesus. Ya Rabbah. Dan malam hari ini, yang lelah dalam pelayanan, angkat tanganmu, Tuhan akan memberi refreshing yang dari di kuil air terjun. Engkau akan dibuat berbeda. Engkau akan dibuat berbeda. Di sikaramayara sikarapapapa. Horapapapa. Tuhan ingin setiap gereja diberi malaikat-malaikat. Tuhan ingin dan ingin. Rapapapapapapapapa harapayara syakaramo. Ya rapapapapa syukur. Rapa syukur. Dan Roh Kudus bilang malam hari ini terima dengan iman. Saya lihat ada beberapa yang di PHK, yang pengangguran. Terima dengan iman. Kalau engkau berjanji, engkau dipercaya Tuhan dalam pekerjaan, tapi engkau tetap mencintai Tuhan. Harapaya rasa karapapapapa. Saudara, Tuhan bilang jelas, jangan hidup dalam musim dunia pandemik, musim dunia PHK. Engkau hidup dalam musimnya Tuhan. Jangan hidup dalam situasi dunia, tapi hiduplah dalam situasi kerajaan surga yang tak tergoncangkan, yang kekal. Harapasakarap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 a
tidak akan tergoncang dengan situasi dan kondisi apapun. Karena perjanjian-Mu Tuhan, perjanjian kekal. Perjanjian kekal Kristus. Perjanjian kekal Yeshua HaMasiah Sang Juru Selamat. Kok kami hadapkan semua kami Tuhan malam hari ini. Yang ada di Zoom dan YouTube Tuhan. Biarlah mencintai Engkau. Kami terima Tuhan mawar-Mu. Dalam kelopaknya ada penjagaan, ada penyertaan, ada kasih-Mu. Ada 9 buah roh. Dan berkat-Mu tidak pernah terhenti Tuhan.
Kami terima supranatural surga jadi milik kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Apa yang semua kami lihat, kami katakan legalitas, otoritas kerajaan surga. Jadi. Terima kasih Bapak. Tergenapi, kekal, tuntas, genap. Dimeteraikan dengan darah Anda domba. Mulai detik ini sampai kami diangkat di angan-angan, ketemu muka dengan Bapamu di surga. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan kami kembalikan untuk Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Kita diingatkan kembali atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, atas kasih-Nya untuk umat manusia. Saya bacakan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur dan berkata, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini, kita bersama berdoa. Dalam nama Yesus kami serahkan tubuh ini Tuhan, tubuh Tuhan Yesus untuk menyatu bersama kami. Dan kami terus memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima tubuh-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita makan sama-sama. Dapat anggur kita, dan demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, berkatalah, inilah cawanku adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami terima cawan ini. Haleluya. Kita minum sama-sama. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di mana Tuhan begitu baik menolong kita. Firman Tuhan mengajar kita supaya mulut kita pakai untuk memuliakan, untuk meninggikan nama Tuhan, bahkan untuk mengagungkan nama Tuhan, nama yang di atas segala nama, nama yang berkuasa, yang sudah menolong menyelamatkan kita semuanya. Kami sudah menjalankan tugas kami Bapa saat ini, biar firman-Mu terus menyatu bersama kami, dan tubuh darah-Mu menyatu bersama kami, supaya kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya lawatan Tuhan terus terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Kiranya kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami rindu hadirat Allah terjadi, ada di tengah-tengah bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami, Tuhan Allah kami. Persoalan kami Indonesia ini ya Bapak, terutama kami berdoa buat masalah COVID-19 yang belum berakhir. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong para medis, dokter, perawat,
yang merawat pasien-pasien COVID. Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberikan kekuatan mereka dalam berjuang merawat pasien-pasien COVID. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini, supaya boleh menjadi terang dan Engkau melindungi, menjaga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan daripada wabah COVID yang dapat menyerang setiap saat Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami dalam menangani masalah COVID ini, sehingga masalah COVID ini cepat berakhir ya Tuhan. Berikanlah kemampuan dan kekuatan bagi pemerintah kami dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat masalah-masalah lainnya Tuhan, baik masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Saat ini ada banyak usaha-usaha yang ditutup, ada banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan turut campur tangan dan bekerja, supaya bangsa kami dapat melewati segala cobaan-cobaan yang ada. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Kami menyerahkan bangsa kami dalam penjagaan Tuhan. Tuhan penjaga Israel, Tuhan penjaga umat-Mu, Tuhan penjaga bangsa kami. Lindungi bangsa kami dari segala cobaan, dari segala macam tantangan, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Tuhan menolong. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Karuniakan keamanan, kedamaian, ketenangan bagi bangsa kami. Karuniakan kesejahteraan bagi bangsa kami. Karuniakan persatuan bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kiranya bangsa kami boleh hidup rukun satu dengan yang lain. Bangsa kami yang majmuk, yang terdiri dari latar belakang golongan, latar belakang suku, budaya dan sebagainya. Kiranya Tuhan menolong supaya tetap ada kesatuan, persatuan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati, bangsa yang sejahtera, dan bangsa yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa kami, menjadi terang bagi bangsa kami. Kiranya pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Pelayanan misi di tengah-tengah bangsa kami kiranya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Roh Allah, Roh Kudus menyertai pelayanan misi, pelayanan penginjilan dan sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan bela, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, Tuhan sertai dan menolong sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa kami dengan baik dan bijak. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami ada dalam tangan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan menolong selalu bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala hormat, pujian, syukur. Haleluya. 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 Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur anak anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Kami serahkan segala kehidupan kami dan tangan kasih kuasa-Mu. Urapi kami hamba-hamba-Mu Bapa. Berikan kepada kami roh kerendahan hati. Berikan kami roh yang takut akan Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Meteraikanlah roh jiwa tubuh kami dengan kuasa api firman-Mu. Dan Engkau yang kirimkan bala tentara malaikat perang-Mu untuk menjaga kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan, keluarga kami dimanapun kami berada. Saat ini kami bersatu hati Tuhan dalam satu doa permohonan kami Tuhan. Kami berdoa khusus buat semua donatur yang ada ya Tuhan. Baik juga termasuk pengelola dan hamba-hamba Tuhan yang menerima berkat-berkat Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit. Engkau yang membuka pintu-pintu surga dan memberkati mereka Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua umat-Mu Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan dengan segala hikmat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa hikmat, makrifat, kuasa api, roh kudus-Mu Bapa. Penuhi kami, sama seperti hikmat yang Kau berikan kepada Raja Daud dan Raja Salomo. Amin. Kau berikan kepada Raja Daniel, Engkau curahkan bagi kami umat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang kami laksanakan. Apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan itu yang kami lakukan ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau robek semua agenda-agenda kami, dan biarlah agenda Tuhan yang terlaksana dalam hidup kami. Semua misi dan visi Allah terlaksana untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan ya Tuhan. Dan Engkau yang berikan kami langkah kaki kami, seperti langkah kaki Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang urapi pikiran kami, seperti pikiran hikmat kudus Yesus Kristus. Engkau yang mengurapi tangan kami, seperti tangan kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengurapi segenap roh jiwa tubuh kami, hati nurani kami, seperti hati kudus Yesus Kristus. Ya Bapa, Engkau yang memberikan berkat-berkat-Mu berkelimpahan bagi semua donatur, bagi semua pengelola dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Semua yang ada dalam kelompok doa, menara doa ini Tuhan. Bagi segala bangsa, bagi bangsa kami Tuhan, bagi semua negara-negara Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan yang terlibat dalam setiap donatur Tuhan dalam pelayanan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk misi penginjilan, untuk penginjilan kontekstual, untuk penginjilan di lapangan Tuhan. Engkau pakai semua hamba-hamba-Mu dengan berkelimpahan. Engkau yang sanggup membukakan tingkap-tingkap langit. Segala berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub Israel tercurah melimpah-limpah memenuhi hamba-hamba Tuhan, memenuhi semua donatur-donatur yang ada, memenuhi semua pengelola-pengelola yang ada. Berkat-berkat berkelimpahan dalam nama Yesus dicurahkan dalam nama Yesus. Dari sebelah timur, dari sebelah barat, dari sebelah utara, dari sebelah selatan, berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Kami percaya kehendak-Mu bagi kami Tuhan, rencana-Mu yang terindah bagi kami, bagi masa depan kami dan bagi kerajaan surgawi. Sehingga firman-Mu terlaksana, sehingga kabar Injil kerajaan surgawi dapat diselesaikan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa permohonan kami, segala berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah bagi Lumbung Yusuf. Tuhan yang penuhi semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa buat semua eksekutif muda. Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kelimpahan, segala berkat-berkat surgawi, jasmani, ilahi, segala berkat-berkat pemulihan ekonomi, finansial, spiritual, Tuhan curahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami meteraikan segala doa permohonan kami di dalam kuasa otoritas Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, persekutuan ini Tuhan menjadi persekutuan yang indah Tuhan buat kami hamba-hamba-Mu Tuhan di Indonesia, di 34 provinsi ini Tuhan, di mana kami boleh bersatu hati Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau melihat Tuhan persekutuan kami Bapa malam hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hati Tuhan saat ini tertuju Tuhan di dalam persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Hati-Mu tertuju Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Hati-Mu tertuju Tuhan
kepada para milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa gereja boleh berdiri Tuhan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Semua oleh karena seizin Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mari seperti pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, supaya gereja Tuhan boleh berfungsi sebagaimana nama-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mari malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau perlengkapi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan Yesus. Mari Engkau perlengkapi ya Tuhan. Dan biar otoritas kuasa Tuhan itu menyertai Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan. Baik di kota, baik di... Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadirat-Mu. Dan kami bersyukur untuk serangkaian acara yang sudah berjalan, dan kehidupan kami seluruhnya diberkati. Kami berdoa ya Tuhan, di mana saudara kami yang mengalami gangguan sakit perut, gangguan virus seperti apapun itu, kiranya kuasa darah Yesus Kristus dapat memulihkan, sehingga dia dapat melakukan aktivitas dia dengan baik untuk seterusnya. Dengan kuasa darah Yesus Kristus, dia mengalami pemulihan dan penyembuhan saat ini juga. Demikian pula acara kami ini sudah tiba pada penghujung acara ini. Kami mohon kiranya Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Juga memeterikan firman yang memberi pesan kepada kami sebagai para pelayan untuk menggunakan mulut kami sebaik mungkin, mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati, kata-kata untuk menyampaikan damai, dan menyebarkan Injil, menyampaikan pengajaran firman Tuhan, sehingga benar-benar membangun tubuh Kristus sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami sangat memohon saat ini, di dalam penghujung acara kami ini, Engkau memberkati kami seluruhnya. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan cinta kasih dari Bapa Surgawi, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal.